Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran matin. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendapat rahmat taufik dan hidayahnya. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Marilah kita langsung saja kita mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi tahtatihi wa nurihi rahmatihi wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li karamati alaina li barakatil mu'allifil kutub allati ta'alamna li barakati masyayikhina masyayikum usun jami'i masyayikhina dan bayu bayatul khairin bayi merasuki bayi makhlus ahli bayi jawari bayi Idris merasuki bayi Aziz Mansur bayi Imam Yahya makhlus bayi Maksum Jawari bayi Habibullah Saini bayi Maftuh Qasabna Aman Tasabah lihim wa usulihim wa fuhim nafa'anallah bi uluhim salillah lana wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma wajhu dalalatil mu'jizati ala sidqil anbiya'i wa kauniha qa'imatan maqama qallahi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ma iku apa wajhu dalalatil mu'jizati utawi oleh nuduhake mujizat ala sidqil anbiya'i ing atase temene pira-pira nabi. Ala sidqil anbiya'i ing atase temene pira-pira nabi. Wa kauni halan anane mujizat iku qaimatan kang jumenengi maqama qaulillahi ta'ala ing dalem panggonane dawuh Allah Ta'ala. Maqama qaulillahi ta'ala ing dalem panggonane dawuh Allah Ta'ala rupane sadaqa atti fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa atti fi kulli ma yuballighu anni. Lengkapnya demikian. Sadaqa was temen sapa atti kaula ingsun fi kulli ma'in saben-saben perkara yuballighu kang tumeka apa ma anni saking ingsun. Sodako temen sapa abdi kaula ingsun fi kulli ma saben perkara yuballighu kang nekakake ten sapa abdi anni saking ingsun. Yuballighu kang nekakake sapa abdi ing ma anni saking ingsun. Jawab. Wajhu dilalatil mu'jizati utai wajah todalan. Wajhu dilalatil mujizati utai dalan oleh nuduhake mujizat ala sidqil anbiya ing atase temene pira-pira nabi. Ala sidqil anbiya ing atase temene pira-pira nabi iku ya haru pertelo ya haru katon min hadal misale sing iki tulodo walillahil masalul a'la. Walillahi lan iku tetep kedune Gusti Allah. Lillahi kutub soal masa te kala masa al a'la kang dhuwur.
al-a'la kang luhur. Di wajah atau dalan ya. Ditunjukkannya mujizat atas kebenaran para nabi dan keberadaan mujizat yang menempati pada makom, pada tempat dawuhnya Allah sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu ani. Di sisi mana yang menunjukkan mukjizat atas kebenaran para nabi, dan keberadaan mukjizat itu menempati tempatnya dawuhnya Allah sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu ani. Wajudilatil mujizati ala sidqil anbiya yadharu fi hadzal misal. Sisi terlihatnya mukjizat atau penunjukan mukjizat atas kebenaran para nabi, atas kebenaran pengakuan para nabi itu terlihat jelas dari kalam masal. Walillahil masalul a'la. Lillahil masalul a'la. Bagi Allah kalam masal yang luhur. Kalam masal kalam perumpamaan. Wa utawaju dilala. Wa utawaju laku anau teman seneng kelakuan. Iku anau teman seneng kelakuan. Lama koma dan itu lama koma selau koma lama koma yang dalam nalikan wis jumeneng lama koma yang dalam nalikan wis jumeneng sapa akadun muslimin nas yang manusa fi mahfalin yang dalam perkumpulan azimin kang agung bimah dari malikin ana ngersane ratu atau pemimpin ratu mau dari malikin lase ya ono ngersane malik kabirin kang agung hakimin kang wicaksana waqalan dawuh sapa malik ayuhan nas eling-eling menungso ini sebenarnya Rasulullah hadzal maliki. Kalau dawuh tadi ahad ya. Kalau dawuh sapa ahadun minan nas. Kalau dawuh sapa ahadun minan nas ayuhan nas eling-eling menungso ini ingsun iku Rasul hadzal maliki. Utusan iki ratu. Ilai kemarin sira kabeh. Mutamanuhu lan kang den percaya malik. Omnatulan kang den percaya malik. Latekum ing dalem ngersa sira kabeh. Ate undang ngersa sira kabeh. Arsalani wis ngutus sapa Malik ing ingsun. Arsalani wis ngutus sapa Malik ing ingsun diuballighukum krana arae yen to nekake ingsun ing sira kabeh. Liuballighukum krana arae yen to nekake ingsun ing sira kabeh awamiru ing pira-pira perintahe Malik. Awamiru ing pira-pira perintah Malik. Wa huwa utawi Malik iku alimun tat kang udaneni bima qolati kelawan ucapan ingsun. Bima qolati kelawan ucapan ingsun. Wa sami ulan kang widanget di kalami maring dawuh ingsun. Di kalami maring dawuh ingsun. Wa mubsiran kang mirsani. Wa mubsiran tat kang mirsani. Wa mubsiran kang mirsani li maring ingsun. Wa ayatu sidqi utawi tetengere teman ingsun. Wa ayatu sidqi utawi tetengere teman ingsun iku ayan atluba yen to murih ingsun. Kana luba yen to murih ingsun minhu saking Malik ayah riqa ing yen to nulayani sapa Malik ayah riqa yen to nulayani sapa Malik ada tahu ing pengadatane Malik ada atau yang pengadatan Malik bayu khalifaha
lan tegese nulayani sapa malik ing adat. Wayu khalifah tegese nulayani sapa malik ing adat. Payujibuni mongko nyembadani sapa malik ing ingsun. Payujibuni mongko nyembadani sapa malik ing ingsun. Ila dalika maring mengkon-mengkono ayah rika adatahu. Ila dalika maring mengkono ayah rika adatahu. Jadi gambaran sungguhnya andaikan ketika nih lama ketika seorang dari golongan manusia dari Rasul niki. Jadi abdi sutakang abdi itu hamba Allah, itu seorang Rasul yang disampaikan pada umatnya. Di Rasul nih yang mengaku utusan Allah. Ketika seorang di dalam perkumpulan orang banyak, di dalam tengah-tengah umatnya, bimahdari malikin, dan di hadapan sang ratu yang sangat agung dan bijaksana, dan seorang tadi berkata, ayuhan nas ini Rasulullah al maliki. Misalkan seorang itu ibaratkan menterinya presiden, dia berkata di hadapan presiden, ayuhan nas ini Rasulullah al maliki ilaikum. Wahai manusia semuanya atau rakyat semuanya, sesungguhnya saya ini utusan sang presiden ini terhadap kamu semuanya. Dan saya ini juga dipercaya sebagai kepercayaannya untuk kamu semuanya. Presiden sudah mengutus saya, arsalani uballighukum awamiro. Presiden sudah mengutus saya, merintahkan saya untuk menyampaikan ketetapan atau keputusan atau aturan-aturan dari presiden. Wa aliman maqalati. Ini wa aliman maqalati sami ini kalam musalli ini kepada Allah. Tadi kan saya ibaratkan presiden di Allah, di hadapan Allah, karena Allah itu alimun sami'un wa mubsirun. Salah satu dari Rasul mengatakan, saya ini utusan Allah, Hadal Malik, yang sangat dipercaya untuk kamu semuanya. Beliau telah mengutus saya untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Dia mengerti ucapan saya, mendengar perkataan saya, dan lihat pada tingkah saya. Waitu sidki, dan tanda atau bukti kebenaran saya, andaikan saya minta sang presiden, sang malik ini merubah kebiasaannya, wa yukhalifaha, tidak menyamai pada kebiasaannya, maka pasti dia menyembadani terhadap apa yang saya minta. Jika mukjizat yang diberikan pada Rasul itu merupakan sesuatu yang luar biasa, di luar pengadatan. Ketika seorang nabi dan rasul minta pada Allah untuk meyakinkan para umatnya, maka
beliau-beliau para rasul dikasih mukjizat oleh Allah, seperti tongkatnya Nabi Musa keluar ular, akhirnya ularnya tukang sihirnya Raja Fir'aun dimakan semuanya untuk membelah lautan dan sebagainya. Itu kan bukti suatu yang diminta oleh Rasul pada Allah atau yang diberikan oleh Allah pada Rasul, suatu kemampuan dari di luar kebiasaan. Sumakola nuli ngucap sapa Ahad, sumakola nuli ngucap sapa Ahad lil maliki maring ratu, ingkung tu lamun ana ingsun iku sadikon kang temen fi dakwaya ing pengakuan ingsun fakhrik mongko nulayana panjenengan akrib mongko nulayana panjenengan adataka ing pengadatan panjenengan wakum lan ngadeka panjenengan Selasa marotin kelawan telu pro ambalan mutawaliatin kang nuli fa fa'ala mongko nglakoni sapa malik zalika ing mengkono dakwah ya fakhrik niku atataka zalika ing mengkono fakhrik ataka ayah riko atatahu saged ayah riko atatahu sebagai bukti kalau betul-betul seorang di hadapan ratu enaknya kepala desa saja enak nggih kita, atau yang di sini Pak Rektor namanya di Mahat, Pak Rektor sebagai pemimpin utama ketika dari wakil rektor, seorang wakil rektor mengatakan terhadap sang rektor, bila mana saya ini benar dalam pengakuan saya, maka saya mohon untuk Bapak Rektor lakukan di luar kebiasaannya. Wakum Selasa maratin tawaliatin, dan mohon berdiri tiga kali. Kemudian sang rektor, Pak Rektor, Pak Maktuhin berdiri karena diminta berdiri oleh wakil rektor. Nah, fa'inahu mongkosne kelakuan iki yasuru bisa hasil jamaati keduene jamaah golongane nas, golongane menungso nggih. Jangan kedene wong akeh apa ilmun weruh turut kang bangsa mesti. Turut kang bangsa mesti biski iklan temene Ahad ina rusul fi maqalati dalam ucapane Ahad. Wa qama wasjumeneng. Wa qama sapa apa kharqul maliki. Apa kharqul maliki. Maka maju menang apa kharqul maliki oleh nulayani malik ratu ni adati marang pengatatane maka makul maliki ing dalem panggonane dawe malik rupane qad sadaqa fima ittahu walam yasuka qad sadaqa temen bener sapa malik fima ing perkara qad sadaqa bener sapa malik fima ing perkara ittahu kang ngaku-ngaku sapa akad ing ma itta kang ngaku sepakat ing ma walam yasuka lan ora mamang sapa akad nung suci annastune malik iku rasulul maliki utusane anusne akad iki anusne akad iku rasulul maliki utusane malik. Jadi dengan permohonan seorang utusan terhadap ratunya itu telah dilakukan oleh ratunya, setelah di hadapan orang banyak, jelas secara ilmu daruri maklum bahasanya
orang yang di hadapan sang ratu itu jelas utusan daripada ratu, sehingga dibenarkan ucapannya dan ketetapannya. Disinilah pengadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh Malik sesuai dengan permintaan seorang rasul. Ini telah menempati dalam dawuh Allah, fima qad sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Di apa yang diakui atau pengakuan sang rasul itu betul-betul tidak menjadikan ragu lagi. Sungguhnya haddun minar rasul tadi yang mengatakan saya utusan Malik itu telah diyakini oleh orang banyak yang betul-betul dia utusan daripada Malik. Wal anbiya utai pura-pura nabi alaihi wassalatu wassalam iku qad itta'au, teman-teman ngaku-ngaku sapa anbiya isalallahi ing oleh ngutus Allah, isalallahi ing oleh ngutus Allah taala lahum maring anbiya lil basari kedune menungso. Isalallahi taala lahum maring anbiya jelas lil basari maring menungso. Maksudnya di anbiya para nabi dan rasul telah mengaku jadi utusan Allah taala untuk umat manusia. Wa huwa utai Allah iku alimun dat kang utaneni bidakwahum kelawan pengakuane anbiya, bidakwahum kan melakukan anbiya. Allah Maha mengetahui atas semua pengakuan para nabi. Samiun berkang midanget lahum maring ucapane anbiya, nadhiratul kang mirsani lahum maring tingkai anbiya, lahum maring tingkai anbiya. Faida talabu mongko nalikan nyumpri sapa anbiya minallah saking Gusti Allah taala idharal mujizati ing pertelane mujizat, idharal mujizati ing wujude mujizat saged allati laisa kang ora ana fi apa mujizat iku fitaqatil basyari ing dalam kekuatane manusa, iku fitaqatil basyari kekuatane atau kemampuan manusa ayatu ing yen to nekani sapa anbiya bimisliha lawan padane mukjizat. Wa anagum mongko nulungi sapa Allah ing anbiya ala dzalika ing atase mengkono-mengkono idharil mukjizat. Waqtarahum lan wasaake sapa Allah ing anbiya alaiya ing atase mukjizat. Alaiha ing atase mukjizat. Maka karena itu betul-betul utusan Allah. Ketika Rasul utusan Allah itu minta pada Allah berupa mukjizat, wujudnya mukjizat suatu yang luar biasa untuk mengalahkan musuh, untuk melemahkan musuh, biar ada pengakuan dan keyakinan yang mana mukjizat itu bukan merupakan kekuatan manusia, bukan kemampuan manusia, tapi Allah memberikan mukjizat untuk menolong para rasul alika waqtarahum alaiha, dan memberikan kekuasaan atas mukjizat itu tadi. Tadinya seperti Nabi Ibrahim belum dikasih tongkat, nggak bisa melawan tukang sihirnya Raja Fir'aun, tidak bisa membelah lautan. Akan tapi ketika Allah memberikan mukjizat berupa tongkat untuk membelah lautan, untuk mengalahkan
tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa bisa mengalahkan orang-orang kafir yang masih ingkar dengan Nabi Musa, hingga mukjizat memang betul-betul itu dari Allah yang diberikan pada Rasulullah, utusannya Allah. Wakana lan ana apa dalika mengkono mukjizat, idharul mukjizat kana mongko ana faedah labu jape faedah labu iki. Kana mongko ana apa dalika mengkono idharul mukjizat iku tasdikon oleh menerake lahu maring ambiya minhu saking Allah fi'lan saking arah penggawene wa huwa utawi tasdikon lahum minhu fi'lan iku katasdiki kaya oleh menerake bil qouli lan ucapan bal aula balik iku luwih utama. Kalau toh Allah membenarkan para utusannya dengan beberapa mukjizat, itu sebagai bukti pembenaran Allah pada anbiya secara fi'lu, secara tingkah, secara aktivitas, bukti nyata ya, dengan khaliyah. Seperti halnya Allah membenarkan ucapan yang disampaikan oleh anbiya pada umatnya. Bahkan itu lebih aula, maksudnya pembuktian pembenaran secara fi'lu itu lebih aula. Membuktikan secara nyata saja bisa, lebih ucapannya pasti bisa diterima. Wa huwa tasdikon lahum iku yastalzimu dadi netepake apa tasdik yastalzimu netepake tasdik sidqahum ing temene anbiya sidqahum ing temene fi dakwah risalati ing dalem ngaku-ngaku dadi utusan, hingga pembenaran Allah terhadap Rasulnya kasih mukjizat itu menetapkan kebenaran para anbiya atas pengakuannya menjadi utusan. Li'anna tasdikal maula krostune oleh menerake Allah kang dadi bendoro. Li'anna tasdikal maula krono oleh menerake Allah kang dadi bendoro. Al-hakimi sifate Allah al-hakimi kang wicaksana, al-alimi kang udaneni, al-qadiri kang kuwasa, lil kadzibi maring wong kang kara iku amrun perkara zahirun kang katon jelas kang pertelo aket zahirun kang pertelo zahirul istihalatin iku amrun perkara zahirul istihalatin kang jelas mohale zahirul istihalatin kang jelas mohale. Karena di antasikal maula, karena sungguhnya pembenaran Allah yang itu Allah maha bijaksana, maha mutaneni, ya, mengetahui dan kuasa. Allah menerangkan pada orang yang koroh itu merupakan suatu yang jelas-jelas mohal. Jadi kalau Allah itu membenarkan, mengkasih mukjizat pada anbiya, kalau anbiya itu dianggap kadzib, dianggap goroh, tidak dipercaya oleh umatnya karena menganggap bohong, karangannya sendiri, itu jelas perkara yang mohal. Sudah ditunjukkan dengan dan dikuatkan dengan ucapan, dengan mukjizat secara fi'liyah
belum bisa membenarkan, masih mengatakan kadzib. Dan Allah sudah benarkan. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, Maha Kuasa. Tapi kok belum percaya, berarti itu merupakan amrun ghairul isti'lah. Enggak mungkin tas mukhal. La syama luweh la syama apa maneh to luweh waqat ting toma teman-teman dadi kumpul qating toma dadi kumpul ila dilalatil mujizati maring oleh nuduhake mujizat ala sidki mengatasi temene ambiya apa dalalatu ma oleh nuduhake perkara apa dalalatu ma oleh nuduhake perkara istahara kang masyhur apa ma'anhum saking ambiya mina sifat yang beberapa sifat wal afal dan beberapa tingkah alatiyah kang utawi sifat wal ahwal iku fi ghayatil husni ing dalem katoke pungkasane saged ghayatil husni dalem katoke bagus wa nihayatil kamalilan pungkasane kasampurnan wa nihayatil kamalilan pungkasane kasampurnan. Lebih-lebih sebagai bukti mukjizat penunjukan mukjizat atas kebenaran para anbiya setelah terangkum dimiliki oleh para anbiya sebagai petunjuk atas kebenaran para anbiya itu sudah masyhur, yang mana dari anbiya sendiri dia sudah masyhur beberapa sifat dan tingkah yang bagus dan sempurna. Semua para nabi dan rasul punya sifat-sifat yang sempurna, tidak pernah bohong, bisa dipercaya, amanat, tanggung jawab. Apalagi kalau kita tidak mempercayainya, dari sifat-sifatnya saja sudah masyhur kesempurnaannya, itu sudah bisa membenarkan sebetulnya kan. Tapi masih banyak orang kafir yang belum percaya, sehingga Allah memberikan mukjizat supaya dipercayai atas pengakuan sebagai nabi, sebagai anbiya, sehingga tadinya umat manusia yang kufur, enggak percaya, ya dipercaya, meyakininya, dan akhirnya masuk Islam dan hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah atau faedah Allah memberikan mukjizat pada para rasul dan anbiya untuk meyakinkan pada kaumnya anbiya supaya mempercayainya dan meyakininya, akhirnya mengikuti perintah-perintahnya Allah lewat para anbiya dan rasulnya. Mal farqu bainal misal wa zikri wallahu a'lam bissawab. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bik min hali an-nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa minkum Allahumma fiq ila qadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.